Bab 4310. Peningkatan yang tidak pernah terjadi. Mungkinkah orang ini benar-benar terkena pengendalian tubuh? Tetuamu menggertakkan gigi. Ini namanya masalah apa? Para kultivator telah berfokus pada Erikin untuk dihadapi, tetapi akhirnya monster besar muncul dan secara tidak sengaja, mereka malah memberikan keuntungan pada lawan. Gadis sucigu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Rico Long menoleh untuk melihat Kenny Gu. Sejak semua orang mulai berdiskusi, Kenny Gu tidak pernah ikut. Dari kontak sebelumnya, Kenny Gu adalah salah satu pemikir paling fleksibel di antara semua kultivator. Hehe, aku setuju dengan Master Guru, Tobi Kyu ini memang bukan Tobi Kyu. Kenny Gu tersenyum. Tapi di kedalaman matanya, ada keanehan yang tak terlihat melonjak. Karena sudah dipastikan bahwa orang ini bukan Tobi Kyu, adakah cara agar kita bisa bernegosiasi dengannya? Tobi Kyu sudah tidak ada, jadi Rico Zeng dan yang lainnya tidak berguna. Jika Rico Long ingin mendapatkan kekuatan suci, dia harus mencari cara lain. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan ketua iblis itu. Aku kira tidak ada kesempatan lagi. Tetuamu menggelengkan kepalanya. Belum tentu demikian. Beberapa keinginan yang dikejar oleh semua kultivator, tetapi kita harus memikirkan sesuatu yang dapat membangkitkan minat pihak lain, kata Kenny Gu dengan mata berbinar. Semuanya, kenapa kalian tidak memberiku waktu dan biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati? Oke, toh waktu sudah lama terbuang, jadi tidak ada salahnya menunggu lagi. Tetuamu melambaikan tangannya dengan santai. Bagaimana dengan orang-orang ini? Lagi pula mereka tidak bisa mati, biarkan saja dulu. Di sisi lain, Black Demon juga menarik napas dalam-dalam saat melihat cakram berdarah itu menghilang. Nyatanya, menghubungi pihak lain masih sedikit berisiko. Tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya memiliki metode ini, yang dapat menyelamatkan nyawa Rico Zeng dan lainnya tanpa mengkhawatirkan Erikin. Pernyataanku seharusnya tidak memiliki celah. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya mempercayainya, dia harusnya meragukannya. Black Demon menganalisis kata-katanya sebelumnya. Kebohongan seperti itu harus nyata dan palsu. Erikin berpura-pura menjadi Tobi Kyu sejak jalan surga, jadi dia juga mengatur waktu di jalan surga, termasuk Erikin yang terluka juga nyata. Lagi pula, Erikin bukanlah Tobi Kyu. Selama Rico Long dan yang lainnya menganalisisnya, mereka pasti bingung. Selama mereka tidak yakin dengan identitas Erikin, mereka tidak akan membunuh Rico Zeng dan lainnya. Lagi pula, mereka berenam semuanya adalah murid sekte dan Rico Long bisa membunuh mereka karena marah. Tetapi tidak ada gunanya membunuh mereka sekarang, tidak perlu menyinggung Gunung Juxian atau bahkan Mingzu. Aku tidak tahu apakah aku mengatakan itu, apakah mereka akan menghubungiku, mungkin tidak. Black Demon menghela napas, duduk bersila lagi dan terus melindungi. 1 hari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Black Demon tiba-tiba tertarik oleh Reiki hiruk pikuk ke segala arah. Dia membuka matanya dan terkejut melihat pusaran besar muncul di langit di atas Erikin. Semua Reiki ke segala arah ditarik oleh hisapan yang kuat ini, berubah menjadi untaian Reiki dan kemudian seperti tornado, semuanya mengalir ke dalam roh surgawi Erikin. Napas Erikin juga naik lagi dengan Reiki dalam jumlah besar. Dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan aura kultivasinya semakin ditingkatkan saat ini. Melawan badai dahsyat, Black Demon memandang Erikin dengan heran. Saat ini, tekanan yang berasal dari Erikin terlalu berat baginya. Tuan, apakah Anda akan menerobos kedua kegagalan? Proses ini berlangsung sekitar beberapa waktu.
Ketika Black Demon hampir didorong ke tepi formasi kabut putih oleh gelombang udara, pusaran di langit akhirnya menghilang. Dan saat berikutnya, Erikin perlahan membuka matanya. Kilatan cahaya keluar dari matanya. Tubuh Black Demon sedikit gemetar dan dia langsung merasakan perbedaan pada Erikin. Pada saat ini, Erikin lebih kuat dan baik tubuh Taois maupun kerohanian memberi orang perasaan yang lebih sempurna. Tuan, apakah Anda benar-benar berhasil menembus 2 kegagalan? Tidak ada petir di dunia ini, jadi Black Demon tidak dapat menilai tingkat kultivasi Erikin melalui fenomena tertentu. Saat Black Demon berpikir dengan liar, Erikin juga merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Aku jauh lebih kuat, sangat banyak. Mengepalkan tangan sedikit lebih keras, rasanya seperti ruang bergetar di telapak tangannya. Seperti dugaan Erikin, lubang ilahi di tubuh Raja Qin memiliki hubungan mutlak dengan apakah dia bisa maju atau tidaknya. Napas bunga pencerahan yang dulu dia coba tembus akhirnya berubah menjadi peningkatan tubuh Raja Qin. Adapun bunga pencerahan, sebagai bagian yang sangat penting dari pertumbuhan pohon pencerahan, keberuntungan yang dibawanya sangat kuat. Sebelumnya, Erikin membuka 45 lubang ilahi, lebih dari puluhan di antaranya diselesaikan oleh buah penembus fase. Pada saat itu, dia merasa bahwa buah penembus fase sangat kuat. Setelah 36 lubang ilahi, Reiki yang dibutuhkan untuk setiap lubang ilahi digandakan. Namun, sampai dia menyerap aura bunga pencerahan, Erikin tidak mengerti mengapa pohon pencerahan itu dikejar oleh semua master di dunia dewa. Mengapa pada zaman kuno, gunung suci tertinggi abadi yang terkenal akan memberikan benih pencerahan sebagai hadiah untuk pemenang akhir? Karena, di bawah kesempatan bunga pencerahan, Erikin membuka total hampir 30 lubang ilahi di ruang memurnikan obat dalam waktu sekitar 20 hari. Ini adalah Erikin, peningkatan besar yang belum pernah dia alami sebelumnya. Asal tahu saja bahwa Reiki yang dibutuhkan untuk lubang ilahi terus meningkat, jika dihitung menurut lubang ilahi yang asli, cukup untuk membuka ratusan kali ini. Pada saat ini, 71 lubang di tubuh Erikin bersinar terang dan tak tertandingi. Tinggal satu langkah lagi untuk mengaktifkan 2/3 lubang ilahi. Namun, dia masih belum menembus ke fase penilaian 2 kegagalan. Awalnya, Erikin menduga bahwa tubuh Raja Qin membuka setengah dari lubang ilahi, yang merupakan tanda penerobosan ke fase penilaian 2 kegagalan. Tapi sekarang tampaknya ada 72 lubang dewa, yang 2/3-nya sudah selesai dibuka. Karena Erikin samar-samar merasa bahwa dia telah menyentuh semacam ambang pintu dan di pintu itu seharusnya adalah alam 2 kegagalan. Jika aktivasi 72 lubang ilahi dapat ditingkatkan ke alam fase penilaian 2 kerusakan, maka tingkat ketiga tubuh Raja Qin adalah alam 3 penurunan atau alam fase Mahayana. Erikin juga agak bingung, karena ketika titik tertentu tidak sesuai dengan tebakannya, tindak lanjutnya akan bingung. Namun, versi lengkap tubuh Raja Qin adalah teknik yang dilarang oleh keluarga Qin dan tidak ada cara baginya untuk mengetahui jawabannya. Tidak masalah, singkatnya, bagaimana menembus alam 2 kegagalan dapat ditentukan. Selama kekuatannya kuat, perbedaan alam tidak terlalu besar. Erikin mengepalkan tinjunya dan sedikit tersenyum. Lubang ilahi telah menembus lebih dari 20 dan sekarang, seperti terakhir kali, dia benar-benar baru terlahir kembali. Peningkatan tubuh Raja Qin bukan hanya soal kekuatan. Bagian otak juga memiliki lubang ilahi dan kerohanian juga ditingkatkan. Sekarang, jika mereka menghadapi ketua iblis itu sebelumnya, khawatirnya mereka akan meledak hanya dengan beberapa pukulan tanpa teknik waktu. Ayo bereskan ruang memurnikan obat dulu.
Eric Kin menyingkirkan Black Demon, lalu melompat ke tebing di pinggir pulau. Tuan Muda Cheng, Tetua Gao dan yang lainnya, yang belum pulih dari keterkejutan karena sering melihat penglihatan di langit, tiba-tiba melihat Eric Kin muncul di depan mereka seperti hantu dan mereka langsung memberi hormat. Bersambung.